Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Fikih Munakahat beserta para rekan-rekan semuanya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kenikmatan sehat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan di kali ini insya Allah saya akan melanjutkan pembahasan yang telah tadi disampaikan oleh Herdi. Izinkan saya untuk melanjutkannya, yang mana insya Allah pada kesempatan hari kali ini saya akan membahas tentang orang-orang yang berhak melakukan hadanah menurut hukum Islam. Yang mana dalam pelaksanaan hadanah ini tidak hanya kewajiban yang harus dilaksanakan, namun juga harus diperhatikan, yaitu urutan-urutan orang yang lebih berhak dalam melakukan hadanah tersebut. Maka dalam kitab Hasan Ayyub dikatakan bahwasanya jika pasangan suami istri bercerai, sedangkan di antara mereka terdapat anak yang masih kecil, maka ibunya lah yang paling berhak memelihara dan merawat anaknya hingga dewasa. Kenapa demikian? Karena ibulah yang lebih telaten, lebih sabar, kemudian lebih mengerti akan apa yang si anak inginkan. Kemudian Al-Quran pun sebenarnya tidak menerangkan dengan jelas tentang urutan orang-orang yang berhak melakukan pengasuhan anak ini. Tetapi ada Muhammad Hasbi As-Siddiqi mengemukakan bahwasanya orang yang lebih berhak melakukan hadanah ini adalah ibu. Ya, kemudian ibu dari ibu, kemudian saudara perempuan kandung, saudara-saudara seibu, kemudian saudara-saudara seayah, kemudian saudara seayah dari ibu, kemudian saudara-saudara ibu dari ayah, kemudian saudara-saudara perempuan ayah. Maka menurut Abdurrahman Al-Ghazali dalam buku Fikih Munakahat menjelaskan tentang periode hak asuh anak ya, ataupun hadanah. Yang pertama yaitu sering disebut dengan periode sebelum mumayyiz, ataupun periode ini sering disebut dengan ketika si anak ini masih baru lahir sampai menjelang umur 7 tahun. Pada masa ini seorang anak belum lagi mumayyiz ataupun belum bisa membedakan antara yang bermanfaat kemudian yang berbahaya bagi dirinya. Itu disebut dengan periode mumayyiz. Maka konkretnya ulama ini menunjukkan bahwasanya dari pihak ibu itu berhak terhadap anak ya, untuk melakukan hadanah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu periode mumayyiz, yang mana masa ataupun periode mumayyiz ini adalah ketika si anak berumur dari 7 tahun hingga berakal, yaitu hingga balik. Pada masa ini seorang anak secara sederhana mungkin telah mengetahui akan hal-hal yang bermanfaat bagi dia dan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia. Maka disebutlah sebagai periode mumayyiz. Di sini Syekh Hasan Ayyub di dalam kitabnya Fikih Keluarga menjelaskan tentang susunan dari keluarga yang berhak dalam mengasuh anak-anak setelah terjadi perceraian antara suami istri. Dan ini juga perlu diketahui oleh teman-teman semuanya, urutan-urutan ini, supaya tidak rancu lagi untuk mengetahui permasalahan tentang pengasuhan anak tersebut. Yang pertama yaitu ibu anak tersebut ya, jelas sekali ibu. Kemudian yang kedua ada nenek dari ibu, kemudian terus ke atas. Kemudian yang selanjutnya ada nenek dari pihak ayah, saudara kandung anak, kemudian saudara perempuan seibu, kemudian saudara perempuan seayah. Selanjutnya anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, anak perempuan
dari saudara perempuan seayah. Mungkin kalau disebutkan satu persatu di sini di makalah sangat banyak sekali ya, dan karena berhubung waktu, untuk itu mungkin teman-teman semuanya bisa membaca di makalahnya masing-masing yang tadi sudah di-share ya di grup. Maka di sini saya akan menyimpulkan saja tentang terkait hadana ini ataupun hak anak asuh antara periode mumayyiz dan sesudah mumayyiz. Maka perempuan, kesimpulannya perempuan yang berhak mengasuh anak seperti yang telah disebutkan di atas, maka saudara sekandunglah yang lebih didahulukan untuk pengasuhan hak anak tersebut ya. Kemudian jika pendidik tersebut dan atau pemelihara anak tersebut sebagai hadin, pemelihara anak itu laki-laki, maka disyaratkan sama agama antara si anak dengan si hadin tersebut, harus sama, seimbang. Sebab kenapa? Karena laki-laki ini yang boleh sebagai hadin ya, adalah laki-laki yang hubungan waris mewarisi itu dengan si anak. Jika anak tidak lagi mempunyai kerabat perempuan diantaranya muhrim-muhrimnya yang di atas tadi, maka tidak memiliki tapi tidak mampu melakukan hadana, barulah berpindah kepada ashabah yang laki-laki dari muhrim-muhrim yang di atas sesuai dengan urutannya. Nah, itu mungkin tentang pembahasan hadana yang di poin D. Untuk selanjutnya, dalam pemeliharaan itu ada beberapa tahap ketika kita memelihara anak tersebut. Yang pertama, ketika anak itu masih kecil, maka lebih berhak untuk memeliharanya adalah ibunya. Kemudian yang kedua, ketika anak itu sudah berumur tamyiz atau 7 tahun, maka pemeliharaannya terserah kepada siapa yang dikehendaki, baik ibu maupun bapaknya. Kemudian yang ketiga, ketika anak sudah merangkak, kemudian salah seorang dari ibu bapaknya pindah agama, dalam tanda petik selain Islam, maka anak itu dilepas agar memilih ikut yang mana ia sukai. Jadi tidak ada unsur pemaksaan. Kemudian yang keempat, ketika anak perempuan direbut oleh orang lain yang bukan ibu atau ayahnya, maka sebaiknya anak itu diserahkan kepada saudara perempuan dari ibunya daripada saudara bapak. Kemudian kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama. Yang kedua, nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan. Kemudian yang ketiga, kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung, dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah. Poin yang keempat, yaitu dasar urutan ini adalah urutan kerabat yang ada hubungannya mahram, yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak tersebut. Kemudian yang terakhir tentang apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada, maka hak hadana pindah ke kerabat yang ada hubungan mahram. Nah, ini diambil dari poin jika pihak laki-laki juga tidak bisa ya, atau tidak ada. Nah, maka kewajiban melakukan hadana itu merupakan kewajiban pemerintah, yang mana yang tadi saya sebutkan 5 poin. Itu mengenai poin D. Untuk selanjutnya pembahasan yang terakhir dari saya yaitu mengenai masa hadana.
yang mana dalam masa ini hadanah sebenarnya tidak dijumpai dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis dalam yang menerangkan dengan tegas tentang masa hadanah ini. Namun hanya saja terdapat beberapa ulama ataupun namun terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan dari ayat dan hadis tersebut ya. Dan maka para ulama itu berijtihad sendiri-sendiri untuk menetapkan hukum dengan berpedoman kepada isyarat tersebut, yaitu isyarat hadis dan Al-Quran. Banyak sekali teman-teman semuanya mengenai buku-buku yang menjelaskan tentang hadanah ini. Maka kesimpulan dari pembahasan di atas ya, ketika anak belum mumayyiz, yaitu anak sangat membutuhkan pengasuhan dan pengawasan yang disebut dengan hadanah, maka yang lebih berhak sekali lagi atas hak anak asuh tersebut adalah ibunya, yang mana selama ibu tersebut belum menikah dengan orang lain. Kemudian bagaimana jika si ibu tersebut menikah dengan orang lain? Maka anak tersebut diasuh oleh keluarga dari pihak ibu. Kalau tidak ada dari pihak ibu, maka hadanah berpindah kepada pihak ayah, yang mana sesuai dengan urutan ahli warisnya. Sebenarnya ibu antara ibu dan ayah mempunyai hak yang sama dalam pemeliharaan anak-anaknya. Karena ibu atau pihak ibu didahulukan dalam pemeliharaan anak karena sifat yang dimiliki oleh perempuan lebih penyabar dan penuh kasih sayang yang sangat berpengaruh pada perkembangan anak untuk kedepannya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.